Apa kabar? Bentar ya, biar saya spotlight diri saya sendiri. Nggak bisa nih. Nggak bisa men-spotlight diri sendiri. Oke. Jadi, teman-teman, shalom sekali lagi. Perkenalkan, buat teman-teman mungkin yang nggak dari Batam atau bukan berjemaat di Shine GB Windsor, Koko mau perkenalan dulu. Nama Koko Hizky ya. Kalau biasa orang panggilnya Kiki ya. Nah, itu supaya gampang aja sih. Oke, bentar. Kayaknya nggak bisa di spotlight. Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi Koko sebenarnya udah bekerja, udah selesai kuliah juga, baru bulan Juni kemarin seharusnya wisuda, tapi diundur karena corona yang tidak seberapa ini, menjadi saya ditunda wisudanya gara-gara ini ya. Tapi nggak apa-apa, Koko udah bekerja, terus hari ini kita mau bahas soal friendship management. Nah, friendship management sendiri itu adalah lanjutan dari sesi yang udah ada kemarin. Jadi khusus bulan ini kita bicara soal faith journey, perjalanan iman, dan 2 minggu pertama kita bahas soal dasar-dasarnya dulu. Terus kemudian di minggu kemarin kita bahas soal time management, karena iman jika tidak bertumbuh, maka iman itu akan mati. Dan iman sendiri ditopang oleh kemampuan untuk mengatur waktu dan kemampuan untuk mengelola hubungan yang hari ini akan kita bahas. Nah, sebelum Koko lanjut, Koko mau tanya, ini suara Koko jelas apa enggak? Kalau jelas boleh kasih jempol atau ke kamera juga boleh. Kasih jempol. Jelas ya? Oke. Sip. Oke, berarti kita bisa lanjut. Jadi selama 40 menit, sekitar 35-40 menit, Koko akan bahas soal mengelola hubungan atau pertemanan ya, friendship. Nah, Koko nggak tiba-tiba blek langsung kuliah, tapi Koko juga ngelewatin masa-masa kalian jadi remaja, kemudian jadi anak SMA, gimana bandelnya, segala macam, Koko juga udah pernah ngerasain. Tapi Koko memulai dari sebuah filosofi pensil warna. Makanya Koko kasih gambar pertama tuh soal pensil warna. Kalau kalian ingin mewarnai atau membuat suatu objek gambar, itu biasanya menggunakan warna, pensil warna untuk memperjelas objek. Contoh, misalnya kalian mau gambar laut, biasa pakai warna apa? Biru. Ya, nggak mungkin kalian pakai warna hijau. Nanti dikiranya itu rumput. Ya, jadi kalau mewarnai untuk memperjelas sebuah objek, kalian biasanya pakai warna, yaitu kalau bintang ya kuning biasanya, matahari senja biasanya oranye gitu ya, segala macam banyak. Kemudian kalau untuk memperjelas batasan objeknya, kalian biasa pakai pensil dulu. Dan itu biasanya warna gelap pastinya. Bukan warna merah gitu kalian buat, untuk bordernya nggak mungkin. Kalian pasti pakai warna yang lebih gelap untuk memperjelas batasannya. Nah, apa hubungannya dengan mengelola hubungan? Coba kita refleksikan bahwa gambar yang mau kita buat itu adalah impian dan masa depan kita. Maka kita perlu warna, dan warna itu adalah orang-orang di sekitar kita. Warna terang kita ibaratkan itu adalah orang yang positif, memberi dampak positif. Warna gelap kita identikan itu sebagai orang yang memberi dampak negatif. Berarti gampang dong kok kalau mau kita supaya kita mencapai satu impian atau memperjelas objek kita, berarti kita pakai warna terang aja, gelap nggak usah. Dan kok mau bilang salah. Dua-duanya harus ada. Loh, artinya berarti harus ada orang positif dan harus ada orang negatif. Iya, kok mau bilang sekarang. Kenapa seperti itu?
Kalau tadi udah bilang, warna terang itu memperjelas objek. Kalau kalian mau gambar bintang, kalian perlu warna kuning. Artinya, kalau kalian mau mencapai tujuan dan mimpi kalian perlu orang untuk memperjelas. Atau menolong kalian memperjelas objek tersebut. Memperjelas mimpi tersebut. Membantu kalian untuk mencapai mimpi tersebut. Nah, kalau warna gelap, apa fungsinya kok berarti? Untuk memberikan batasan yang dari Koko bilang. Memborder gambar bintang tersebut. Dan artinya, orang-orang yang memberi dampak negatif buat kalian itu berfungsi untuk membatasi diri kalian untuk nggak jadi sama seperti mereka dan makin memperjelas impian kalian. Jadi pilih warna yang paling tepat untuk memperjelas mimpi kalian. Kelola warna tersebut supaya gambar kalian jadi gambar yang sesuai keinginan kalian dan indah. Itu alasan kenapa kita harus mengelola hubungan. Kalau Koko nggak kasih ayat Alkitab, Koko cuma jadi cuma jadi bincang-bincang motivator nih, kasih motivasi ya. Ada dasarnya di Alkitab. Kenapa kita harus mengapa dalam sebuah perjalanan iman kita perlu mengelola hubungan atau pertemanan kita? Koko bahkan bacakan semua ayatnya, tapi kita sama-sama simak. Oke, Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Boleh garis bawah, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau kebanyakan ayat ini dipadankan cuma dari ayat nomor 2. Ayat 2 sampai ayat 3. Artinya kalau kita cinta Taurat Tuhan, kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak lalu daunnya, apa saja yang diperbuat menjadi berhasil. Tetapi ternyata ada ayat 1-nya dibilang kayak gini, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya, kenapa dalam sebuah perjalanan iman kita perlu mengelola hubungan atau pertemanan kita? Karena ketika kita salah memilih orang-orang yang bersama dengan kita, hal yang akan terjadi adalah kita nggak mungkin jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air. Mungkin kita di gurun yang siap kering, dari ketika kita salah memilih, mungkin kita nggak pernah menghasilkan buah. Nah, kalau buah itu apa kok? Buah itu adalah, kalau bisa Koko bilang, dampak dari apa yang kita lakukan. Contoh, buah, kalau misalnya dalam ayat Alkitab ya, itu ada namanya buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Oke, tidak menghasilkan buah artinya apa? Kita bisa jadi orang yang nggak selalu sukacita. Bisa jadi orang yang cemberut terus, kesel terus, marah terus gitu ya. Tapi ketika kita menghasilkan buah, ya kita bisa sukacita aja walaupun apa yang terjadi. Nah, bisa jadi kita bahkan nggak punya daun kita layu dan mati. Tapi lebih parahnya lagi adalah ini. Kita bisa tidak berhasil. Alasan pertama, dan yang paling utama, kenapa dalam sebuah perjalanan iman kita perlu mengelola hubungan atau pertemanan? Karena kita harus berhasil. Kalau kita nggak mengelola dengan baik, kita bisa tidak berhasil. Yang ngerti katakan, Oke? Itu alasan pertama. Muncul sebuah hal yang mengejutkan. Jadi Koko, sebelum menyampaikan share ini, Koko sempat tanya sama teman Koko, yang bahkan teman Koko itu bukan Kristen, karena memang banyak kan teman Koko bukan orang Kristen. Dari Muslim, dari Buddha, dari agama lain lah pokoknya. Bahkan ada yang nggak punya agama juga. Koko bertanya kayak gini, kalau mengelola hubungan itu penting, tapi sulit, solusi lu apa dalam mengelola hubungan? Apa lu pilih-pilih teman dan sebagainya? Solusi lu apa? Dan jawaban yang sangat mengejutkan adalah, ya udah, nggak perlu berteman. Wah, itu jawaban yang sangat mengejutkan dan sangat logika sekali, dan itu cukup masuk dalam logika Koko pribadi malah. Ya, kalau emang susah, ya udah nggak usah berteman. Tapi ternyata jawaban itu bukan jawaban yang sesuai dengan firman. Itu salah besar. Kalau mengelola hubungan itu sulit, makanya kita nggak usah berteman. Salah. Oke? Kenapa kayak gitu? Alasan pertama, ada di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Alasan pertama, kenapa kita masih perlu teman walaupun mengelolanya sulit? Kenapa kita masih perlu teman? Karena Tuhan aja sendiri bilang kalau kita sendiri.
itu tidak baik. Fakta yang menarik lainnya adalah terdapat banyak ayat di Alkitab yang mengandung kata saling. Loh, kenapa kok bisa tahu? Ya lah kan sekarang kalian kalau punya Alkitab di HP ya, Alkitab elektronik, kalian tuh bisa search cuman saling. Nah, itu udah keluar banyak tuh, saling, udah banyak banget ayatnya. Contohnya saling memberkati, saling menunjukkan kebaikan, saling mengasihi, dan sebagainya. Kata saling tidak dilakukan seorang diri. Kata saling itu dilakukan lebih dari satu, minimal dua. Minimal dua, itu kata saling. Artinya Tuhan sendiri mengamanatkan atau Tuhan sendiri menyuruh kita untuk lu harus punya teman. Karena lu saling memberkati, karena lu harus saling menunjukkan kebaikan, karena lu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Matius 22 ayat 36 sampai 39 bilang kayak gini. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Alasan yang kedua, kenapa kita masih harus punya teman? Karena itu adalah hukum yang terutama. Dan itu adalah bagian dari sebuah hukum Taurat Tuhan. Oke? Jadi nggak ada kata lain kita bisa bilang bahwa kita bisa hidup seorang diri. Kita bisa hidup tanpa orang lain. Artinya kita harus punya teman. Nah, sekarang masalahnya. Ada fakta menarik lainnya bahwa tidak pernah ada orang yang berhasil tanpa orang lain. Kau kasih contoh. Kau udah catat beberapa yang di Alkitab dulu ya. Yang di Alkitab tuh banyak. Musa dan Harun. Nah, Musa dan Harun, kalian tahu Musa itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, orang yang keluar dari bangsa, waktu itu bangsa Israel itu kayak dijajah lah. Diperbudak oleh bangsa Mesir, kemudian Musa yang dipilih Tuhan untuk bawa bangsa Israel itu keluar. Harusnya, tanpa Harun, Musa bisa bawa. Tapi dia tetap butuh Harun. Kenapa? Karena ketika Musa lagi naik ke gunung untuk ngobrol sama Tuhan, untuk apa nih, gimana nih bangsa ini? Harun yang jaga itu di bawah gunung. Kalau dulu tuh kalau ngomong sama Tuhan tuh harus ke gunung, kalau sekarang udah nggak perlu. Yang jaga siapa di bawah? Itu Harun. Makanya bangsa itu ya banyak kejadian bahwa bangsa itu ya ngeyel aja, kirain Musa udah mati. Tapi dia yang ngejaga. Makanya tanpa Harun, Musa juga nggak bisa. Siapa lagi? Yosua dan Kaleb, itu orang yang dipilih Tuhan. Berdua pergi untuk mengintai. Kemudian Daud dan Yonatan. Nah, ini kisah yang luar biasa, ini sahabat sejati. Daud sama Yonatan. Daud itu mau dibunuh sama bapaknya Yonatan, tapi Yonatan nge-backup Daud terus. Oh, bapak gue mau ke sini nih. Lu jangan ke sini. Atau lu di sini ya? Bapak gue mau ke sini, lu mau kejar lu, pergi. Kau mau bilang, tanpa Yonatan, Daud udah mati. Udah pasti. Oke kok, itu ayat Alkitab kayaknya nggak realistis banget sih. Kayaknya itu juga nggak pernah kelihatan. Contohnya apa lagi kok? Penemu Thomas Alva Edison, penemu bola lampu. Orang-orang ngejek dia. Orang-orang nggak mengakui dia, bahkan dibilang dia bodoh. Albert Einstein juga sama. Tapi dia butuh siapa? Siapa yang nolong dia? Itu ibunya sendiri. Bahkan orang terdekat, ibunya sendiri, orang tua, itu menolong dia. Dan sampai hari ini kita pakai. Rumus matematika kita pakai. Lampu kita pakai. Kalau nggak ada orang lain, mereka nggak bisa berhasil. Kalau mereka masih sendiri, mungkin mereka cuman, ya jadi mas-mas biasa aja gitu. Orang-orang biasa ya. Kita nggak kenal lagi Thomas Alva Edison. Kok kayaknya itu kejauhan deh. Gue juga belum lahir, itu juga pelajaran dari kelas berapa, segala macam. Oke, yang paling dekat. Steve Jobs. Steve Jobs itu adalah seorang founder dari iPhone. Kalau kalian udah pada tahu ya, Apple. Enggak. Dia dari dia dari yatim piatu. Kemudian dia ditolong oleh seorang temannya. Pertama kali Apple dibentuk itu dari garasi temennya sendiri, bukan dari garasi rumahnya sendiri, tapi dari temennya. Kalau nggak ada temennya, namanya Steve, siapa nih namanya? Steve Wozniak namanya. Nggak tahu lah pembacaannya gimana, mungkin itu bahasa Rusia atau gimana. Tapi tanpa temennya, nggak ada Apple sekarang.
Steve Jobs nggak akan berhasil, nggak akan jadi orang terkaya juga. Beberapa orang terkaya di dunia. Siapa lagi? Mark Zuckerberg. Kalian tahu siapa yang nolong dia? Yang nolong dia adalah istrinya sekarang. Dia dari tahun 2003 udah menjalin hubungan dengan istrinya. Dan kemudian mereka menikah, kemudian mereka berlanjut sampai hari ini. Dan yang mendorong Mark Zuckerberg untuk melakukannya adalah istrinya sendiri. Dan aku mau bilang, tanpa teman, kalian tidak akan berhasil. Tapi jadi gimana? Harus pilih temannya. Harus pilih yang terbaik. Kita nextkan dulu. Bentar ya. Oke. Nah, kalau teman itu penting, nah jadi gimana caranya kok mengelola hubungan atau pertemanan? Koko mau bilang cuma ada 3. Ini yang menurut Koko ya. Dan Koko akan based on Alkitab. Bagaimana cara kita mengelola hubungan atau pertemanan? Yang pertama, memulihkan hubungan yang kita percaya terlebih dahulu. 2, memilih dan memiliki komunitas yang benar. Yang ketiga, jadi terang. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, memulihkan hubungan yang dapat dipercaya terlebih dahulu. Langkah pertama untuk mengelola hubungan adalah memulihkan hubungan yang dapat dipercaya terlebih dahulu. Nah, akan timbul pertanyaan, hubungan yang mana yang dapat dipercaya? Yang pertama, kamu bilang, hubungan yang bisa dipercaya itu adalah hubungan dengan keluarga. Lukas 11 ayat 11-13 bilang kayak gini, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu, ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yang kedua, hubungannya mana? Hubungan dengan saudara, kerabat, orang saudara kandung, saudara sepupu, kerabat. 1 Timotius 5:8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Kenapa harus mengelola hubungan harus pulih dulu, hubungan yang bisa dipercaya? Karena aku mau bilang, cuman keluarga, cuman saudara-saudara dekat, cuman semungkin kerabat-kerabat yang lain juga yang punya motivasi paling baik untuk kamu maju. Teman kamu ketemu di mana? Ketemu di sekolah. Belum tentu baik, nggak semuanya baik, dan nggak semuanya peduli sama kamu. Tapi percayalah, papa mama kamu itu pasti peduli sama kamu. Mungkin ada yang dalam hatinya bilang, itu bohong kok. Gue dari broken home. Bapak mama gue udah nggak tahu kemana, gue juga sekarang kerja mungkin untuk biayain sekolah gue sendiri. Koko mau bilang, Koko bukan dari keluarga yang benar juga. Koko broken home. Papi Koko selingkuh, mami Koko udah sama cowok lain. Padahal papi Koko pendeta. Boom. Itu yang lebih parahnya. Mungkin kalau bapak kalian itu pemabuk mungkin oke lah, masih bisa kayak gitu. Tapi papi Koko pendeta, mami Koko guru sekolah minggu. Tapi apa? Sekarang broken home Koko. Papi Koko udah di mana, mami Koko udah di mana? Nggak tahu. Tapi yang mau Koko bilang adalah apakah hubungan Koko sama orang tua Koko pulih? Iya. Koko nggak ada masalah sama papi Koko kalau ketemu. Koko nggak ada masalah sama mami Koko kalau Koko ketemu. Tapi kalau kesel ya pasti ada aja. Ada yang kita kesalkan dari kedua orang tua kita. Tapi yang mau Koko bilang adalah ketika hubungan ini pulih, akan ada berkatnya. Apa itu berkatnya? Mazmur 112 ayat 1-3. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Berkat pasti ada, kalau hubungan kita pulih. Nah, masalahnya adalah gimana caranya biar hubungan itu jadi pulih. Yang mau Koko cuma bisa bilang adalah lakukan bagian kita dengan maksimal. Apa? Bagian kita apa? Kita nggak bisa, sampai hari ini, Koko ngomong di depan kamera ini, posisi Koko di gereja itu adalah koordinator ibadah junior church
yang garis umurnya dari 12 sampai 17 ke 18. Sampai hari ini papi mami Koko masih pisah. Tapi Koko ada di sini. Karena Koko lakukan bagian Koko. Koko nggak bisa menyuruh, harus satu. Nggak boleh pisah-pisah. Orang Tuhan yang satuin kok. Kok kalian malah pisah-pisah? Koko nggak bisa kayak gitu. Jadi yang Koko lakukan apa? Keluaran 20:12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang berikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan dan memang jadi bagian kita untuk memulihkan hubungan yang patut percaya, hormati ayah dan ibumu. Koko bukan orang yang ignorant. Mungkin hari ini masih ada papa mamanya masih pukulin kamu. Mungkin masih ada yang ditelantarin sama orang tuanya, Koko nggak ignorant. Tapi bagian kita adalah menghormati baik buruk orang tuamu. Itu adalah orang tuamu. Hormati. Caranya gimana kok? Ngomong dengan sopan. Tetap menghormati keputusan-keputusan dia, walaupun itu berat. Keputusan-keputusan dia. Tapi itu makin buat aku jadi sakit kok. Makanya muncul step kedua dan jadi bagian kita. Matius 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Lukas 5:20. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Semakin aku hormat, semakin aku sakit. Tapi bagian kedua yang semaksimal kita bisa adalah mengampuni. Wow, berat banget. Aku mau bilang. Pertama kali Koko mengampuni, padahal Koko udah berjalan, ya, udah jadi pelayan Tuhan segala macam. Pertama kali Koko mengampuni adalah ketika waktu itu Koko nginep di rumah kontrakan papi Koko. Karena waktu itu pisah, kemudian papi Koko kontrak. Koko nginep di sana. Gokil kan? Koko nginep di sana. Kenapa Koko nggak tahu? Kenapa jam 3 pagi pada waktu itu kami berdua bangun. Koko nggak pernah tahu. Itu kayaknya adalah rencana Tuhan sendiri. Dan Koko dengan segala kekuatan Koko bilang, aku mengampuni papi. Papi lakukan bagian papi untuk keluarga ini. Apakah itu sulit? Sangat sulit. Kok, tapi aku nggak mungkin bisa ngomong itu ke papaku. Bawa dalam doamu, ampuni dia sendiri dulu. Suatu saat akan ada momen itu untuk kalian ngomong dan kamu bisa utarakan ke papamu, ke mamamu. Itu bagiannya. Dan Koko udah melakukan ini, apa hasilnya? Masih tetap pisah kok. Tapi ada quotes bilang kayak gini. Orang yang berhasil menerima dan menertawakan keadaannya telah mengurangi separuh beban hidupnya. Dani Aditya, stand up komedian cacat pertama di Indonesia. Kalau kamu bisa menerima itu. Koko sampai hari ini menerima. Kalau papi Koko mungkin gak bener, udah selingkuh sama orang lain. Mami Koko sekarang udah tinggal sama cowok lain. Koko cuman menerima. Koko menghormati, tetap menghormati mereka. Koko mengampuni mereka. Dan Koko cuman ketawa. Sampai hari ini Koko masih bisa cerita kalian. Dan Koko nggak sedih. Karena itu bisa mengurangi beban hidup Koko. Dan Koko menerima. Jadi gimana caranya memulihkan hubungan yang bisa dipercaya? Mengelola hubungan, yang pertama harus memulihkan dulu kalian bisa percaya. Karena Koko yakin persis mereka pasti sayang sama kalian. Karena kalian adalah mimpi mereka. Mereka adalah buah kasih sayang. Karena kalian ada hari ini. Mereka pasti mikirin kalian. Itu udah nggak dipungkiri. Jadi harus pulihkan dulu. Karena kenapa? Kalau kalian nggak punya itu di keluarga, kalian akan cari di luar. Dan di luar banyak orang jahat. Banyak orang tuh yang nggak berpikir kebaikan kalian. Banyak banget. Kalian mungkin masih SMP. Makanya paling di kelas-kelas aja kok. Seberapa banyak teman kalian bandel. Dan emang mereka bisa pikirin kalian kalau tiba-tiba kalian lagi kesusahan, enggak. Pasti mama, papa kalian yang akan pikirin kalian. Jadi, lakukan bagian kita. Pulihkan dulu yang bisa dipercaya. Supaya kita enggak bingung lagi nyari perhatian di luar. Cara mengelola hubungan, dipercaya dulu. Hormati orang tuamu, ampuni mereka. Kalau mereka menyakitin.
Dan yang kedua, gimana caranya mengelola hubungan? Memilih dan memiliki komunitas yang benar. Muncul pertanyaan yang pertama, kenapa kita harus memilih dan memiliki komunitas yang benar? Ini pertanyaan yang mendasar. Karena dalam sebuah komunitas, itu membuat seseorang bertahan. Karena otomatis kita bersama-sama membuat kita bertahan. Karena itu adalah sumber nasihat kita. Percaya nggak percaya, kalau kalian diomongin sama orang tua, pasti lebih percaya sama omongan teman kalian. Makanya dalam membuat komunitas, itu ada nasihat buat kalian sendiri. Dan membangun arah hidup orang tersebut. Membangun kita ke arah mana. Kenapa kita harus memilih dan memilih komunitas yang benar? 1 Tesalonika 5 ayat 11 bilang kayak gini. Karena itu nasihatkanlah seorang akan yang lain dan saling membangunlah. Kamu seperti yang memang kamu lakukan. Galatia 6 ayat 1-2, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dan roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kenapa kita harus memilih dan memiliki komunitas yang benar? Karena tanpa komunitas kita nggak bisa bertahan. Kenapa kayak gitu kok? Koko juga kayak gitu. Kalau Koko nggak bergabung dalam komunitas ini, komunitas yang menurut Koko benar, yang pada saat ini menurut Koko benar, yaitu Shine, Koko nggak mungkin ada di depan kamera sekarang untuk ngomong sama kalian. Koko mungkin udah kemana gitu. Mungkin Koko udah jadi trek-trekan. Mungkin Koko udah gara-gara nge-trek itu Koko mungkin udah kecelakaan. Koko nggak tahu. Tapi karena Koko memilih komunitas yang benar, maka Koko ada di sini. Dan Koko bahagia di Koko sampai hari ini. Bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Karena ini adalah sumber nasihat kalian. Kalau kalian ketemu sama orang yang salah, punya komunitas yang salah, advice kalian bisa aja salah. Nasihat kalian tuh bisa aja salah. Aduh, bingung nih, pusing di rumah. Orang tua marah-marah terus. Udah, bunuh aja orang tua lu. Waduh, salah udah. Tapi teman kalian memang menganjurkan itu. Ingat, pilih komunitas yang benar. Membangun arah hidup orang. Kalau kalian di tempat perkumpulan suka narkoba, fix arah hidup kalian jadi pengedar. Udah pasti. Karena mainannya itu tiap hari. Tiap hari ketemu itu terus. Kalau kalian nggak memilih dan memilih komunitas yang benar, gambar kalian akan rusak. Seperti yang tadi bilang pensil warna tadi. Kebanyakan warna gelap jadi kusam, pudar. Nggak jelas lagi. Kalian mau jadi bintang, warnanya abu-abu. Bisa jadi itu awan berbentuk bintang, jadi samar, jadi nggak jelas semuanya. Jadi harus punya komunitas yang benar. Dari mana kok komunitas yang benar? Mulai dari gereja lokal, komunitas sel kalian masing-masing. Oke, di wilayah kalian masing-masing, di seluruh wilayah kalian masing-masing, tertanam di gereja lokal. Nah, gimana nih caranya kita memilih dan memilih komunitas yang benar? Yang pertama, cari tahu dulu visi dan misinya. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Yang pertama, cari tahu dulu visi dan misinya. Mau kemana nih komunitas arahnya? Ya, mau dibawa kemana? Mau jadi apa? Cari tahu dulu. Kalau ujungnya jadi preman paling kuat, buat apa? Apakah itu impian kalian? Enggak kan? Cari tahu dulu visi dan misinya. Oh, jelas. Shine ini jelas. Kita mau menjadi berkat buat generasi muda. Seperti apa? Untuk jadi terang. Supaya orang lain bisa merasakan kebaikan dan kasih Tuhan lewat kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Jelas visinya. Dari mana visinya? Dan kedua, cari tahu dulu pedoman langkah komunitas tersebut. Kalau komunitas itu melangkah, pedomannya dari mana? Apakah dari 10 kiat sukses mencari kesuksesan? Gitu. Atau 10 langkah cepat belajar gitar? Nah, kayak gitu. Pedomannya dari mana? Amsal 11:19 kayak gini. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Cari tahu dulu dasar langkahnya kemana. Oh, Shine udah jelas. Dasar langkahnya dari apa? Firman Tuhan. Firman itu adalah Allah. Allah itu adalah firman. Ketika berdasar dari firman, otomatis itu berasal dari Tuhan. Dan jelas pedomannya itu. Gue harus gabung. Ngapain alasan lagi? Dah, wah susah kok nanti diatur hidupnya. Nanti dibenerin ini, nanti disalah-salahin, nanti begini. Wah, ribet, males. Oke, no problem. Itu keputusan kalian. Cari aja di sana, di luar yang nggak mau memperbaiki hidup kalian. Dengan mindset kalian yang, boleh nih, ngebohong boleh nih. Teman gue dukung, santai, ngebohong terus. Satu saat kalian jadi koruptor. Percaya nggak percaya? Bohong udah biasa.
Tapi di sini benar, lu harus benar dibentuk. Artinya apa? Membangun ke arah Kristus. Itu komunitas yang benar. Yang pertama tadi cari tahu dulu visi misinya. 2, cari tahu pedoman langkah komunitasnya. Yang ketiga, nggak perlu takut untuk nggak punya teman. Yesaya 41 ayat 10 bilang kayak gini, janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bakal menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, woi, lu mau gabung geng motor kita ya? Kita arahnya jelas sih, tapi kalau lu berani, lu harus colong motor dulu, udah jelas. Itu nggak usah ditemenin yang kayak gitu. Ngapain sih takut nggak punya teman kayak mereka? Kok nanti aku dibully. Suatu saat mereka akan kena batunya. Koko udah sering kayak gitu. Koko bukan orang yang suka sosokan, tapi ada orang yang sosokan, tiba-tiba kena batunya. Pernah sama Koko, pernah berantem, dan akhirnya dia kena batunya. Padahal Koko nggak ngapa-ngapain. Karena Tuhan yang akan bela. Tuhan yang akan kirim orang untuk temenin kamu, dan orang itu tepat buat kamu sendiri. Oke? Jadi yang pertama cara mengelola hubungan adalah pulihkan dulu hubungan yang bisa dipercaya. Apapun itu yang bisa kalian percaya. Wah, hubungan gue sama mentor gue, hubungan gue sama kakak pendeta gue, hubungan gue sama kakak rohani yang sering-sering ngajak gue itu kayaknya hubungan yang bisa dipercaya sih, kok. Pulihkan itu dulu. Yang kedua, memilih dan memiliki komunitas yang benar. Gue harus cari nih komunitas yang benar. Dan ini bukan untuk komunitas yang cuman rohani ya, tetapi komunitas gitar. Wah, ini boleh, bagus nih. Pedomannya jelas kok. Ini ada, kalau mau konser kita harus latihan dulu, wah jelas. Visinya nih mau mencetak gitaris-gitaris yang paling hebat. Nah, itu jelas. Oke? Memilih dan memilih komunitas yang benar. Yang pertama, bisa dipercaya dulu. Yang kedua, memilih komunitas yang benar. Dan yang terakhir, gimana caranya supaya kita punya hubungan, mengelola pertemanan kita? Jadi terang. Lah, kok gitu kok? Kok mau bilang, dengar jelas. Kita tidak punya tanggung jawab dan tidak punya kemampuan kapasitas untuk merubah orang. Ingat itu. Bahkan temanmu sendiri, kamu nggak bisa ubah. Jadi apa yang bisa kita ubah? Diri kita sendiri. Untuk jadi teman baik untuk orang lain. Dan orang lain jadi teman kita. Matius 5:16 bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apa maksudnya jadi terang? Tidak hidup seperti cara-cara dunia. Kalau nyontek itu nggak boleh, kita nggak lakuin. Kalau nyolong roti di kantin, kita nggak lakuin. Kalau teman kita ngelakuin itu, kita nggak pernah lakuin, karena kita tahu persis itu adalah hal yang salah. Artinya kita tidak hidup seperti mereka hidup. Oke kok, tapi kita hidup di dunia, emang bisa. Kenapa kita yakin kita bisa hidup tidak seperti cara-cara dunia? Yesaya 60 ayat 1-3 menegaskan tentang kayak gini. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wow. Dia bilang kayak gini, terang Tuhan terbit atasmu. Kok nggak pernah peduli kalian ada di mana, kalian lahir dari background keluarga apa, tapi terang Tuhan terbit atas kita hari ini masing-masing di rumah dan tempat kita masing-masing. Yang setuju katakan amin. Oke? Kita pasti bisa lakukan. Kita harus jadi terang. Jadi terang apa? Tidak hidup cara-cara dunia. Hidup seperti Kristus telah hidup. Gimana caranya kita tahu tuh? Baca Alkitab. Karena di situ isinya kehidupan Kristus. Ada tips gimana caranya jadi terang. Yang pertama, memutuskan untuk berketetapan atau tidak ikut arus. Daniel 1:8 bilangnya, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Roma 16:17, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan kepercayaan dan godaan, sebab itu hindarilah mereka. Harus punya ketetapan untuk nggak ikut arus mereka. Tapi bukan tidak berteman.
Ingat itu. Tapi punya ketetapan. Teman Koko banyak kan bukan Kristen dan mereka ngerokok. Dan sampai hari ini apa Koko ngerokok? Tidak. Karena Koko berketetapan untuk tidak menajiskan diri Koko dengan rokok. Oke? Jadi harus punya ketetapan. Kita sendiri yang menetapkan bahwa nggak mau ngerokok. Dan dampaknya bagi mereka apa? Mereka kadang-kadang ya Koko kibas-kibas hidung aja. Mereka juga tahu diri dan turunin rokoknya. Bahkan rokok di tempat lain. Itu memberikan dampak yang positif buat mereka. Dengan cara kita jadi terang. Itu aja, jadi teladan. Kemudian apa? Membangun persekutuan berharap Tuhan. Yakobus 4 ayat 8a bilang kayak gini, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Amsal 3:5-6 bilang kayak gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kalau kita mau mengelola hubungan, kita harus kasih Tuhan untuk ambil bagian dalam mengatur hubungan kita. Biar Tuhan yang mengirimkan orang-orang yang tepat untuk menjadi orang-orang di sekeliling kita. Gimana caranya kau bangun persekutuan dan berserah sama Tuhan? Baca firman, puja penyembahan, saat teduh, bangun hubungan sama Tuhan. That's it, itu aja. Dan gampang, bisa dilakukan apa? Setiap hari aja 15 menit. 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit doa, 5 menit baca firman, 5 menit punya penyembahan. Koko juga bahkan seringnya kadang ngobrolnya ya di motor. Koko tuh kadang ngobrol sama Roh Kudus ya di motor. Gimana nih kayak gini, gimana nih kayak gini. Gak ada yang tahu kalau ngomong kayak gitu. Dan memang harusnya gak perlu ada yang tahu. Kita bisa lakukannya semua dan kita bisa jadi terang. Kalian percaya nggak percaya? Kalau kalian jadi terang. Bahkan teman Koko sendiri yang Kristennya nggak serius, teman Koko sendiri yang Buddha dan yang lainnya bisa percaya percaya sama Koko bahwa dia bisa bilang kayak gini. Menurut lu, dia nanya Koko, menurut lu, gue bisa ikut sidang nggak? Koko cuma bilang kayak gini. Mau nggak Roh Kudus bantu? Dan dia kayak, serius? Iya. Dan Koko bilang kayak gini, Koko yakin Koko bisa sidang. Dan akhirnya, nanti hari Kamis dia sidang. Dibantu semuanya. Aku bilang Roh Kudus, kalau lu percaya, mau nggak? Bahkan orang yang nggak kenal Tuhan, men. Oke? Jadi terang. Koko ulang lagi. Kenapa mengelola hubungan itu jadi penting? Karena ketika kita tidak mengelola hubungan, Mazmur bilang kayak gini, kita bisa nggak berhasil. Jadi solusinya harus nggak punya teman dong, kok salah. Karena Tuhan sendiri dari awal penciptaan dan menciptakan berpasangan bahkan untuk menolong. Artinya kita masih perlu teman. Nah, gimana caranya mengelola itu kok? Karena kan sulit banget. Yang pertama harus pulihkan dulu hubungan yang bisa dipercaya. Kok mau bilang nggak cuma dari keluarga, tapi yang pertama harus keluarga dulu. Oke kok, tapi nggak pulih. Oke, nggak apa-apa. Cari yang keluarga kedua, yaitu di keluarga rohani kalian. Di gereja, yang orang yang bisa kalian percaya. Dipercaya. Pulihkan dulu. Terus yang kedua apa? Miliki, tertanam di komunitas yang benar, supaya kalian bisa bertahan. Supaya kalian bisa terus maju. Oke? Supaya kalian dapat nasihat-nasihat yang benar. Yang baik. Oke? Dan yang terakhir, kalau mau mengelola hubungan, jadi terang dulu. Kalian jadi teladan. Emang gue bisa kok. Sekali lagi kok ulang. Nih, catatnya 6 ayat 1-3. Gue gak peduli. Kok gak peduli kalian dari background apa, tapi terang Tuhan terbit atasmu. Tinggal kalian aktifkan aja. Oke? Cara mengelola hubungan, jadi terang, jadi teladan. Maka akan ada banyak orang dan teman-teman yang akan datang sendiri ke kalian. Kok kan tutup dengan ini. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang kayak gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Tuhan bisa kirim orang untuk proses kalian dan membangun kalian. Membantu kalian. Tapi iblis juga bisa kirim orang untuk menjatuhkan kalian. Makanya kalian harus memilih dengan bijak warna-warna yang akan kalian pakai untuk memperjelas tujuan kalian. Bikin cerita itu jadi cerita yang paling indah di akhir hidup kalian. Pilih warna yang kalian suka. Oke? Tapi harus jelas. Karena sekali lagi Tuhan bisa kirim orang untuk memberkati, membantu, menolong kalian. Tapi iblis juga bisa mengirim orang merusak kalian, merusak rencana Tuhan dalam hidup kalian.
Ingat ini, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang baik merusakkan kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa kita harus memilih yang buruk? Oke, kalau kita bisa punya pilihan itu, pilih yang paling baik. Oke, terakhir. Ini ada challenge. Jadi nanti kayaknya akan di-share di IG. Kalau nggak ada pun nanti kalian bisa tag. Minta dong flyer ini. Kita cuma mau terima kasih sama orang yang selalu yang menurut kalian udah ngasih kasihnya buat kita, udah ngejagain kita, udah ngelindungin kita, udah negur kita waktu kita salah mungkin, udah ngedukung kita untuk jadi orang yang lebih baik dan jadi orang yang lebih baik juga di hadapan Tuhan. Boleh kalian tag namanya di bawahnya, tag mereka di sini ya, di hitam itu. Bisa di tag mereka satu-satu, boleh sebanyak apapun, dan kemudian tag ke kita, jadi kita bisa repost. Oke, itu boleh dilakukan atau juga tidak, Koko tidak memaksa. Jadi hari ini itu aja yang bisa Koko sampaikan. Koko cuma mau kita punya temen dari mulai remaja. Koko tahu kenakalan remaja gimana, video porno, ngomong kotor segala macam. Koko tahu persis dan Koko udah pernah ngejalaninnya juga. Tapi Koko nggak mau kalian untuk ngejalaninnya itu. Jadi pilihlah teman, jadi ini semua. Kalian kalau mau minta slide-nya untuk ngingetin kalian lagi, nanti Koko akan kirim. Kalian tinggal DM aja ke Shan_Hoge, pilih orang yang paling tepat. Kalau seandainya aku baru dengerin dan aku udah nggak punya teman yang tepat, jadi terang, selesai, nggak ada alasan. Cukup jadi terang. Kamu nggak bisa tiba-tiba, lu nggak boleh jadi teman gue, lu nggak boleh jadi teman gue, nggak bisa. Tapi punya ketetapan yang tadi aku bilang. Teman gue ngerokok, stop, gue nggak mau rokok, karena ini baiknya Kristus. Teman kita nge-vape nggak ngerusak paru-paru bro, santai. Paulus bilang kayak gini, semua diperbolehkan tapi tidak semua guna, semua diperbolehkan tapi tidak semua membangun. Kalau menurut kalian itu membangun kalian, oke, jalankan. Tapi kalau itu menurut kalian, kayaknya nggak perlu deh, hanya buang-buang duit, liquid udah mahal, segala macam udah mahal, belum lagi potnya segala macam, kenapa harus dilakukan? Cari teman yang tepat, supaya kalian punya warna-warna yang paling baik untuk menulis cerita hidup kalian. Oke, kita sama-sama berdoa. Kau mau berdoa buat kalian. Ini waktu tinggal sekitar 2 menit lagi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Amamu sangat terbatas, amamu gagap, sama seperti Musa. Tapi dengan otoritas ilahi, pimpinan Roh Kudus, biarlah anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini, sungguh menyediakan tanah yang terbaik, tanah yang berkualitas, biar benih yang ditabur sungguh akan kembali dengan sia-sia, berakar, bertumbuh, dan berbuah, hari-hari demi hari menghasilkan buah pertobatan, menghasilkan buah roh, menghasilkan buah jiwa, untuk dibawa kepada Tuhan, mempersiapkan generasi yang layak buat Tuhan. Aku berdoa, biarlah teman-teman, biarlah orang-orang yang berada di sekeliling hamba-hambamu yang hadir pada hari ini, sungguh berasal daripada Tuhan, membangun terus anak-anakmu menuju ke arah Kristus. Mungkin yang hari ini mungkin belum ketemu komunitas yang benar, mungkin mau berdoa, hari demi hari Tuhan bukakan, dan mereka akan bergabung dalam komunitas yang tepat supaya menuju rencana Tuhan yang paling tepat untuk hidup mereka masing-masing. Kamu berdoa mungkin ada yang jadi polisi, kamu berdoa mungkin ada yang jadi presiden, mungkin ada yang jadi pilot, kamu berdoa mungkin ada banyak banget cita-cita, jadi pemain sepak bola, jadi atlet, semuanya banyak banget, dan mereka akan dipertemukan dengan orang-orang yang paling tepat untuk mengelola hubungan ini dengan tepat juga Tuhan. Terima kasih Bapak, kamu berdoa, masing-masing memperjelas iman, memperjelas impian mereka, biarlah mulai dari hari ini Tuhan yang tuntun, karena kami percaya kami bisa jadi teladan, kami bisa jadi terang karena roh Tuhan, karena terang Tuhan telah terbit atas kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih yang mau berdoa, semuanya terbungkus dalam sekolahnya, studinya, kesehatan juga pada hari ini Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang mentahirkan segala macam penyakit, segala virus-virus, dan hal-hal yang tidak bersih pada Tuhan, kami tolakkan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati keluarga, masing-masing pribadi, biarlah pulih, karena kami tahu mungkin waktunya nggak secepat itu, tapi kami percaya Tuhan telah merancangkan semuanya untuk mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapak, terima kasih terbungkus anak-anakmu, hamba sungguh mengasihi mereka, biarlah mulai dari hari ini jadi anak-anak terang, mulai dari hari ini jadi duta-dutanya Tuhan, mulai dari hari ini jadi penuai-penuai akhir zaman, roh Tuhan, Pentakosta ketiga, tergenapi dan tercurah bagi anak-anakmu. Terima kasih Bapak. Tutup buku sebelum kuasa namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Thank you guys. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi. Kalian boleh, ini bentar lagi juga recordingnya akan habis.